Sejarah, kiprah dan tugas-tugasnya Banser NU. Banser NU adalah akronim dari Barisan Serbaguna NU. Ia merupakan lembaga semi-otonom dari Gerakan Pemuda Ansor, organisasi pemuda NU yang berdiri pada tahun 1930, 4 tahun setelah NU didirikan. Banser adalah barisan pemuda yang dikenal dengan penampilannya, mulai dari pakaian, sepatu, topi, hingga atribut-atribut lainnya yang mirip dengan pasukan militer. Sebagaimana namanya, Barisan Serbaguna, Banser menjalankan berbagai fungsi, seperti pengaturan lalu lintas atau pengamanan sebuah acara, dan tenaga relawan dalam peristiwa-peristiwa yang membutuhkan bantuan segera seperti dalam sebuah bencana. Nama Banser mencuat ketika pecah peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Diyakini bahwa Banser berperan dalam penangkapan dan penumpasan para aktivis PKI dan berbagai onderbounya, terutama di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Sekarang Banser banyak berperan dalam penjagaan, pengaturan, dan pengamanan acara-acara yang digelar oleh NU dan organisasi-organisasi afiliasinya. Namun, peran ini tidak hanya terbatas di kalangan NU, mereka juga seringkali terlibat dalam penjagaan, pengaturan, dan pengamanan acara-acara keagamaan dan sosial di luar yang digelar NU. Kehadirannya ini secara umum bisa diterima karena memang diakui masih kurang dan terbatasnya aparat kepolisian dengan rasio jumlah penduduk di Indonesia. Sebagai bagian dari NU, Banser selalu menyatakan eksistensinya sebagai pembela dan benteng ulama. Tetapi di pihak lain, mereka juga selalu dengan tegas menyatakan komitmen nasionalismenya untuk selalu mempertahankan NKRI. Hal ini tercermin dari komitmen mereka untuk membantu siapapun, tanpa mengenal perbedaan agama, suku, maupun golongan. Belakangan ini Banser banyak memainkan peran sebagai relawan dalam berbagai bencana, baik bencana alam seperti banjir, gempa, letusan gunung berapi, maupun bencana yang diakibatkan oleh konflik sosial. Dalam hal ini mereka memainkan peran yang mirip dengan dan mendekati peran Search and Rescue yang disingkat SAR. Inilah 7 nama dan satuan khusus BANSER. Dalam peraturan organisasi atau yang disingkat PO, pasal 23, Banser disebut sebagai organisasi yang bersifat keagamaan, kemanusiaan, sosial kemasyarakatan, dan bela negara. Untuk melaksanakan itu, Banser telah memiliki beberapa satuan khusus, di antaranya Densus 99 Asmaul Husna, Banser Tanggap Bencana, disingkat Bagana, Banser Relawan Kebakaran disingkat Balakar, Banser Relawan Lalu Lintas, disingkat Balantas, Banser Kesehatan, disingkat Banser Husada, Banser Maritim, disingkat Baritim, dan Banser Protokoler. 1. Detasemen Khusus 99 Asmaul Husna. Densus 99, Detasemen Khusus 99 Asmaul Husna selanjutnya disingkat Densus 99 adalah satuan tetap Banser yang bertugas menguntamakan program-program keagamaan dan program-program sosial kemasyarakatan sebagai partisipasi GP Ansor kepada negara dalam menghadapi tantangan global dan upaya memerangi radikalisme agama dalam berbagai bentuk. Satuan ini bertugas mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan informasi kepada pimpinan dan berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap berbagai upaya yang mengarah pada kekerasan atas nama agama, menjaga, memelihara, dan menjamin keamanan dan kenyamanan setiap warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya, terutama adalah rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga. 2. Satuan Khusus Bagana. Barisan Ansor Serbaguna Tanggap Bencana merupakan satuan khusus Banser yang mengemban amanah melaksanakan program-program sosial kemasyarakatan GP Ansor serta memiliki kualifikasi khusus di bidang penanggulangan bencana. Fungsi dan tanggung jawabnya adalah pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Sedangkan tugas garapannya, merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana. Satuan ini bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana serta pembinaan personel. Satuan ini dibentuk mulai di tingkat pusat hingga ke kecamatan-kecamatan. Satuan ini sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu dan sudah terjun di mana-mana. Misalnya ketika Merapi erupsi, Gunung Kelut meletus, gempa bumi di Banjarnegara, dan lainnya.
Bahkan sebelum itu Banser selalu kirim relawan bila ada bencana alam. 3. Satuan Khusus Banser Penanggulan Kebakaran disingkat Balakar. Satuan ini berfungsi dalam penanggulangan bahaya kebakaran, tanggap darurat dan rehabilitasi. Tugasnya melaksanakan fungsi tanggap darurat dan kemanusiaan dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran dan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bahaya kebakaran serta pembinaan personel. 4. Satuan Khusus Banser Lalu Lintas, yang disingkat Balantas. Satuan ini berfungsi dalam penanganan peristiwa lalu lintas dan transportasi jalan, serta pengurangan risiko kecelakaan, guna terwujudnya kelancaran dan ketertiban berlalu lintas. Satuan ini sudah terbentuk dari pusat hingga desa-desa. Biasanya setiap musim lebaran tiba, mereka aktif membantu aparat kepolisian dalam melancarkan arus mudik dan balik, serta membangun posko-posko lebaran di semua kabupaten dan kota. 5. Satuan Khusus Banser Husada, yang disingkat Basada. Basada adalah satuan khusus Banser yang mengemban tugas bantuan kemanusiaan di bidang kedokteran, kesehatan, dan norma hidup sehat bagi masyarakat khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, GP Ansor dan masyarakat. 6. Satuan Khusus Protokoler. Satuan Khusus Banser ini memiliki kecakapan dalam manajemen acara kenegaraan, organisasi atau acara resmi di lingkungan Nahdlatul Ulama, GP Ansor, dan Banser. Satuan ini berfungsi mengatur, menata, dan mengelola acara kenegaraan, organisasi atau acara resmi sesuai dengan perencanaan kegiatan. Dengan tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan keprotokolan di GP Ansor dan Banser. 7. Satuan Khusus Baritim. Baritim adalah satuan khusus yang mengemban fungsi dan tugas pengamanan, pemeliharaan, pelestarian, dan konservasi wilayah maritim NKRI. Satuan ini dibentuk di pusat dan semua daerah kepulauan dan daerah yang memiliki perairan. Selain satuan khusus tersebut, Banser juga memiliki Korps Provos Banser, disingkat CPB, tak seperti 7 satuan khusus lainnya. Korps pasukan ini lebih berurusan dengan internal organisasi. Ia berfungsi menegakkan marwah, etika dan disiplin organisasi di internal kesatuan Banser. CPB dibentuk dalam rangka upaya menertibkan dan mendisiplinkan jajaran Banser, demi terciptanya pasukan Banser yang semakin baik, taat aturan, dan profesional. Banser masih memiliki 2 satuan khusus lagi, yakni Satuan Khusus Banser Anti Narkoba yang disingkat Baanar dan Banser Kepanduan. Namun, dalam Konbes Ansor, disepakati 2 satuan itu masuk di lembaga GP Ansor bersama dengan Rijalul Ansor. Sekian persembahan dari tim media Infocom Banser Kabupaten Klaten dan terima kasih atas kunjungan di channel YouTube kami.